Pada video kali ini saya akan membahas rumus jumlah, selisih, dan perkalian trigonometri. Ya, jadi di sini nanti ada dua yang kita bahas. Yang pertama rumus jumlah dan selisih trigonometri, lalu yang kedua rumus perkalian trigonometri. Oleh saya Memona. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama. Saya akan tampilkan dulu rumusnya. Rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri ini dia. Ada penjumlahan sin, pengurangan sin, penjumlahan cos, dan pengurangan cos ya. Untuk rumus ini itu dia yang sejenis ya. Gak ada yang sin tambah cos, tidak ada. Ya, penjumlahan sin, kita namakan ini penjumlahan sin, pengurangan sin, penjumlahan cos, dan pengurangan cos. Nah, di sini kita akan buktikan bagaimana bisa rumusnya dapat seperti ini. Sin X tambah sin Y sama dengan 2 kali sin ini kali cos ini. Nanti kita akan buktikan di video ini. Lalu yang kedua ada rumus perkalian trigonometri ya. Perkalian trigonometri ini dia perkalian 2 sin kali cos, 2 cos kali sin, 2 cos kali cos, dan min 2 sin kali sin. Nah, dari penjumlahan diubah ke perkalian di sini ya. Lihat pengurangan ke perkalian kan. Kalau di sini dari perkalian ke penjumlahan ataupun pengurangan. Itu namanya rumus perkalian trigonometri. Nah, kita akan coba membuktikan 8 rumus ini. Kita lihat, kita mulai ya. Nah, kita ingat rumus jumlah ataupun selisih dua buah sudut ya, pada materi kemarin yang lalu sudah kita bahas. Nah, ini dia rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini kita namakan aja persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua ini, persamaan yang ketiga ini, dan ini persamaan yang keempat. Nah, sekarang coba kita eliminasi ya, eliminasi persamaan pertama dan kedua. Kita eliminasi persamaan pertama dan kedua, kita gunakan operasi jumlah yang pertama ya. Kita jumlahkan, ini sin A tambah B tambah sin A kurang B, kita tuliskan. Ini dia, sama dengan yang ruas kanan kita jumlah sin A kali cos B ditambah sin A kali cos B menjadi 2 kali sin A kali cos B. Nah, yang ini habis. Kenapa habis? Karena ini cos A kali sin B tambah minus cos A kali sin B. Ini dikurang hasilnya 0 ya, habis. Tidak usah ditulis. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan pertama dan kedua, kita gunakan operasi kurang. Hasilnya seperti ini ya, sama seperti yang pertama tadi ya caranya. Lalu kita eliminasi persamaan ketiga dan keempat. Kita gunakan operasi tambah, operasi jumlah ya, hasilnya seperti ini kita dapatkan. Lalu eliminasi persamaan ketiga dan keempat, kita gunakan pengurangan ya, operasi kurang, didapat seperti ini. Nah, di sini sudah saya kotain ya. Kita dapat 4 persamaan baru ya. Kita dapat 4 persamaan baru, ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Saya pindahkan ke slide berikutnya. Ini dia. Kita sebut ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan ketiga, dan ini persamaan yang keempat. Nah, kita akan membuktikan ya, atau kita akan menemukan rumus bahwa tadi sin X tambah sin Y sama dengan apa. Nah, di sini sudah ada penjumlahan sin, sudah ada pengurangan sin ya, sudah ada penjumlahan sin di sini. Tetapi di sini masih sudutnya A tambah B, A kurang B. Jadi, supaya lebih sederhana kita buat aja ini menjadi X dan Y. Ya, itu masalah variabel aja ya. Kita buat di sini X dan Y. Kita misalkan A tambah B itu adalah X, ini dia. Lalu A kurang B ini kita misalkan adalah Y. Oke, lalu di sini ada variabel A, ada variabel B. Berarti kita cari A itu apa? Cara mencarinya adalah ini kita jumlahkan, X tambah Y kita jumlahkan. Hasilnya kalau ini kita jumlahkan adalah 2A. Maka didapatlah A sama dengan X tambah Y per 2. Lalu di sini kita kurangkan X dan Y, dapatlah 2B, maka didapat B sama dengan X kurang Y per 2. Maka rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri adalah kita substitusi yang di kotak ini, yang kotak hitam ini, kita substitusi ke persamaan yang pertama. Maka didapat menjadi, ini dia, sin A tambah B ganti jadi X, A kurang B ganti jadi Y, A-nya ganti jadi X tambah Y per 2, B-nya ganti jadi X kurang Y per 2. Maka didapatlah sin X tambah sin Y sama dengan 2 kali sin X tambah Y per 2 kali cos X kurang Y per 2.
Begitu juga untuk persamaan kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kita substitusi yang kotak hitam ini ke setiap persamaan. Didapatlah hasilnya ini. Yang kedua, ini yang ketiga untuk penjumlahan cos, dan ini yang keempat untuk pengurangan cos. Nah, inilah 4 rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Lalu mana rumus perkaliannya? Nah, ini rumus perkalian trigonometrinya. Sebenarnya tadi sudah kita dapat ya, yang ini, yang di kotak merah ini, inilah rumus perkalian trigonometri. Nah, cuman kan dari sini ada penjumlahan ke perkalian. Saya balik ya. Saya tukar ini ruas kiri dan ruas kanan ya, menjadi seperti ini. 2 kali sin A kali cos B, ini dia. 2 sin kali cos, itu sama dengan sin A tambah B tambah sin A kurang B. Ini dia. Ini yang pertama. Yang kedua ini 2 kali kosin. Yang ketiga 2 kali cos kali cos. Yang keempat min 2 sin kali sin. Nah, ini ada 8 rumus. Inilah rumus dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian trigonometri. Jadi ini yang 8 ini harus benar-benar kalian hafal supaya bisa nanti menjawab soal-soalnya. Nah, di sini saya akan berikan ya, coba berikan cara cepat untuk menghafal ke-8 rumus ini. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Untuk dari penjumlahan itu kita buat sama dengan menjadi perkalian ya. Ini dia. Kalau dari perkalian, ini perkalian sin kali cos, kita ubah menjadi ke penjumlahan. Itu rumusnya ya. Jadi ada penjumlahan ke perkalian, ada perkalian ke penjumlahan. Jadi saya buatkan untuk menghafalkan rumusnya, kita sebut aja kotak ajaib ya. Di sini ada, saya buat 2 kotak. Ada kotak yang pertama itu untuk kotak penjumlahan, kita namakan dengan kotak penjumlahan. Kotak yang kedua kita namakan dengan kotak perkalian. Nah, di kotak penjumlahan isinya adalah penjumlahan sin, pengurangan sin, penjumlahan cos, dan pengurangan cos ya. Ingat, dia sejenis, tidak ada yang sin tambah cos, tidak ada ya, dia yang sejenis. Ini tadi kita namakan penjumlahan sin, pengurangan sin, penjumlahan cos, dan pengurangan cos. Untuk kotak perkalian isinya adalah 2 kali sin cos. Artinya kalau dia penjumlahan cos itu sama dengan 2 sin kali cos. 2 sin cos. Kita sebut aja 2 sin cos. Artinya 2 kali sin kali cos ya. Untuk penjumlahan sinus 2 sin cos. Lalu untuk pengurangan sinus 2 cos sin. Untuk penjumlahan kosinus 2 cos cos. Untuk pengurangan kosinus min 2 sin sin. Nah, jadi ingat di perkalian, ingat di kotak perkalian isinya adalah gimana cara menghafalnya ini. Cara menghafalnya ingat aja sin cos kosin, cos cos sin sin. Oke, semakin sering kalian ulang-ulang kalimatnya itu berarti makin bisa kalian hafal ya. Sin cos kosin, cos cos sin sin. Ingat, sin cos kosin, cos cos sin sin. Nah, ini jangan lupa yang pertama kali tadi adalah penjumlahan sin dulu di awal ya, baru pengurangannya, terus penjumlahan cos, baru pengurangannya. Untuk kotak perkalian, sin cos, kosin, cos cos, sin sin. Tapi ingat, untuk yang di paling bawah ada minus 2, ada minusnya ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai sudut. Kan untuk trigonometri pasti ada sudut ya. Di sini sudutnya, ini kotak-kotak merah ini adalah sudut-sudutnya ya. Nah, kalau kita mau mengubah dari bentuk penjumlahan ke perkalian ini, dari penjumlahan ke perkalian, itu sudutnya, ini kita misalkan sudutnya adalah X ya. X di sini maksudnya adalah di setiap kotak-kotak merah ini itu ada X, sudutnya X. Lalu di sini kita misalkan sudutnya adalah Y. Oke. Nah, untuk mengubah dari penjumlahan ke perkalian, sudutnya di sini menjadi apa? Menjadi X tambah Y per 2. Yang satu lagi X kurang Y per 2. Artinya sudut yang di sini tadi kita jumlahkan lalu bagi 2. Untuk yang di sini, sudut yang di sini tadi kita kurangkan lalu dibagi 2. Nah, untuk ke perkalian ke penjumlahan ya, dari perkalian ke penjumlahan, sudutnya ini X, ini Y, sudutnya hanya ditambah dan dikurang saja, tidak ada dibagi 2-nya ya. Jadi untuk mengubah dari perkalian ke penjumlahan, sudutnya yang ada di sini tadi XY, kita tambah di sini X tambah Y. Untuk di sini sudutnya adalah X kurang Y. Nah, inilah kotak ajaib ya, artinya untuk cara cepat menghafalkan 8 rumus tadi ya.
rumus dari penjumlahan ke perkalian dan dari perkalian ke penjumlahan. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya nanti ada pada video selanjutnya. Oke, terima kasih.